Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan dari kelompok kami yang beranggota Lilis, Mariani, dan Dias. Suaranya menghilang ya. Maaf, ulang ya Pak. Jadi, Perkenalkan dari kelompok kami yang beranggota Dias Diana Putri, Lilis Mariani, Evi Novitasari. Latar belakang Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia memiliki peran strategis dan signifikan dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Sejak berdiri pada tahun 1912, Muhammadiyah telah berkomitmen untuk mendirikan dan mengelola ribuan lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar menengah hingga perguruan tinggi yang terbesar dan seluruh Nusantara. Pendidikan Muhammadiyah didasarkan pada visi mulia untuk menciptakan masyarakat yang berilmu pengetahuan, bertawakal pada Allah, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Muhammadiyah 2023. Rumusan masalah. Apa saja yang apa saja permasalahan utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah di Indonesia? Bagaimana dampak keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaan terhadap kualitas pendidikan Muhammadiyah? Pembaharuan pendidikan yang telah dan sedang dilakukan Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi. 4. Bagaimana cara Muhammadiyah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi abad 21 dalam sistem pendidikannya? Bagaimana peran teknologi dan digitalisasi dalam transformasi pendidikan Muhammadiyah di era industri 4.0? Ada juga permasalahan pendidikan Muhammadiyah. 1. Tentang kualitas pendidikan. 2. Keterbatasan sumber daya manusia. 3. Masalah kurikulum dan renovasi pembelajaran, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran. 5. Masalah pendanaan dan manajemen keuangan. 6. Adaptasi terhadap perubahan teknologi dan transformasi digital. 7. Manajemen dan tata kelola pendidikan. Monggo dilanjut. Pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama ada peningkatan kualitas melalui standarisasi, pembangunan dan renovasi ruang kelas yang nyaman, reprehensif, dan dilengkapi dengan perlengkapan pembelajaran modern. Ruang kelas dirancang dengan mempertimbangkan ergonomi, pencahayaan, ventilasi, dan estetika yang mendukung kenyamanan pembelajaran. Yang kedua ada reformasi kurikulum berbasis kompetensi abad 21. Penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan konteks lokal peserta didik. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Halim dan Ali 2024. Lalu, pengembangan sumber daya manusia, program pelatihan dan workshop berkelanjutan untuk guru dalam bidang pedagogi modern, metodologi pembelajaran inovatif, dan penguasaan teknologi pendidikan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial guru. Lalu, ada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai seperti komputer, internet berkecepatan tinggi, dan platform pembelajaran digital yang dapat diakses oleh semua peserta didik. Setiap sekolah Muhammadiyah ditargetkan untuk memiliki laboratorium komputer dan akses Wi-Fi yang stabil. Lanjut, Mbak.
Lalu ada peningkatan infrastruktur dan fasilitas. Penetapan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua lembaga pendidikan Muhammadiyah, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Standar ini mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana. Lalu ada diverifikasi sumber pendana, pendanaan. Optimalisasi biaya operasional melalui manajemen yang lebih efisien dan penghematan tanpa mengorbankan kualitas. Audit finansial yang berkala membantu mengidentifikasi area pemborosan dan efisiensi. Penggalangan dana dari alumni, masyarakat, dan donor potensial melalui program fundraising yang terstruktur, transparan, dan menarik. Lalu yang ketujuh ada penguatan manajemen sekolah dan tata kelola pendidikan. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang komprehensif bagi kepala sekolah dan tenaga manajemen dalam tata kepala sekolah yang baik, profesional, dan sesuai dengan standar. Program pelatihan ini mencakup kepemimpinan transformasional, manajemen strategis, dan kepemimpinan berbasis nilai. Lalu yang terakhir ada penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai Islam. Pengembangan program pembiasaan karakter yang konsisten melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan pembiasaan harian. Nilai-nilai seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan santun ditanamkan melalui modeling praktek langsung dan refleksi. Lalu ada kesimpulan, pendidikan Muhammadiyah menghadapi tantangan kom bentar, kompleks seperti ketimpangan kualitas, keterbatasan SDM, infrastruktur, dan adaptasi teknologi. Namun, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen kuat melakukan pembaharuan melalui berbagai strategi seperti reformasi kurikulum, digitalisasi, peningkatan SDM, dan penguatan manajemen berbasis nilai Islam. Keberhasilan pembaharuan ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari seluruh elemen organisasi dan masyarakat. Lanjut, Mbak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Eh, Presentasi dari kelompok 10 sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak ini untuk penanya berapa ya? 3 sampai 6. 3 sampai 6, Ge. Baik. Iya. Baik, untuk Mbak Devi Indri terlebih dahulu, Ge. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Lilis dan kelompoknya. Izin bertanya ya, Mbak. Tadi kan ada permasalahan pendidikan. Nah, cara kita sebagai warga Muhammadiyah itu cara mencegah permasalahan pendidikannya itu gimana, Mbak? Jelas, Mbak. Bisa diulangi, Mbak. Nah, kita kan tadi kan ada permasalahan pendidikan Muhammadiyah. Nah, cara kita sebagai warga Muhammadiyah, cara mencegahnya itu gimana? Mencegah permasalahan pendidikan ini biar nggak berlanjut. Iya, Mbak Jas. Terima kasih. Selanjutnya Oke, ada Mbak terima kasih Elisa. Silakan, Mbak kembali. Elisa. Ya, Mbak, saya mau bertanya, keterkaitan kan sama dengan yang Mbak Devi, kalau di Indonesia kan rata-rata pendidikannya itu kurang ya. Kemudian tingkat kemiskinannya masih tinggi. Bagaimana sih Muhammadiyah itu bekerja sama di pemerintah gitu, di pemerintah tentunya tentang pendidikan agar bisa terjadinya kerjasama. Kalau kan agama di kalau di politik itu kan kurang diterima. Itu bagaimana? Bisa diulangi, Mbak Elisa.
Gangguan signal mungkin, Miss Elisa. Mungkin sinyalnya susah ya, dilanjut Mbak Lulung ya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana kurikulum Muhammadiyah membentuk individu yang seimbang antara beriman dan berilmu? Apakah sudah paham, Diulangi, guys? bagaimana kurikulum Eh, Muhammadiyah? Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana kurikulum Muhammadiyah membentuk individu yang seimbang antara beriman dan berilmu? Oke Mbak, terima kasih. Dilanjut Mbak Amah ya. Saya izin bertanya, Mbak Lilis. Tadi kan ada keterbatasan SDM dan peningkatan SDM. Nah, apa saja sih program kerja nyata di Muhammadiyah yang untuk peningkatan SDM yang sudah di apa ya dilaksanakan? Baik Mbak Amah, terima kasih. Selanjutnya Mbak Yusni. Izin bertanya, tadi kan di poin diversifikasi sumber pendanaan itu kan ada kalimat donor potensial melalui program fundraising yang terstruktur. Itu maksud programnya itu bagaimana ya? Terus cara kerjanya itu bagaimana? Baik Mbak, terima kasih. Selanjutnya Mbak Bulanti. Ya, mohon izin bertanya. Menurut anggota kelompok ini, kelompok 10, tantangan terbesar apa yang dihadapi pendidikan Muhammadiyah pada saat ini? Iya Mbak, baik. Bapak mohon maaf izin diskusi terlebih dahulu nggih. Iya, iya, silakan. Ya, izin menjawab pertanyaannya Mbak Devi. Untuk mencegah masalah pendidikannya itu, di Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi kurikulum, meningkatkan sinergi antar lembaga, memastikan kepemimpinan yang memberi. Nah, contohnya itu memperkuat sistem pendukung seperti wakaf dan koperasi. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan promosi keunggulan lembaga pendidikan Muhammadiyah kepada siswa dan orang tua serta mengarahkan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Muhammadiyah yang lebih tinggi. Lalu, meningkatkan kualitas dan keunggulan pendidikan. Contohnya itu inovasi kurikulum, menggabungkan kurikulum nasional dengan nilai-nilai Islam secara modern agar tidak tertinggal zaman. Lalu ada peningkatan mutu, meningkatkan kualitas layanan pendidikan di setiap jenjang lembaga pendidikan Muhammadiyah. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi dan ujian, Mbak. Nah, mengembangkan sistem ujian bersama untuk meningkatkan kualitas dan memotivasi peserta didik.
Gimana Mbak Devi? Oke, cukup Mbak Lilis. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu. Nah, kurikulum Muhammadiyah membentuk individu yang seimbang, yaitu beriman, pendidikan agama Islam yang kuat, berilmu, pendidikan umum berkualitas, dan pengembangan keterampilan. Yang ketiga, beramal dan pengamalan nilai-nilai Islam dan kegiatan sosial. Cukup, Mbak Lulu. Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Bulan. Ya, tantangan terbesar menurut kami yaitu adaptasi terhadap era yang dalam pendidikan itu adaptasi terhadap era digital, menjaga keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, terutama di tengah degradasi moral, serta meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan agar mampu mencetak kader yang mampu dan berdaya saing. Selain itu, ada tantangan dalam persaingan peningkatan kualitas guru dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman. Adaptasi era digital yaitu menghadapi dominasi teknologi. Pendidikan Muhammadiyah harus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran sambil meminimalisir dampak negatifnya seperti dehumanisasi pendidikan karena terlalu bergantung pada mesin dan AI. Yang kedua itu persaingan di ruang digital. Muhammadiyah bersaing dengan organisasi lain yang sama-sama memanfaatkan platform digital untuk menarik perhatian generasi muda. Dalam keseimbangan ilmu dan akhlak, fondasi akhlak dan moral, yaitu pendidikan harus mampu memberikan benteng akidah dan akhlak yang kuat di tengah kondisi degradasi moral masyarakat. Menghadapi kecenderungan pragmatis, ada kecenderungan pendidikan hanya menekankan aspek pengetahuan atau kecerdasan intelektual dan mengabaikan aspek pembentukan sikap atau akhlak mulia dan keterampilan. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yaitu ada peningkatan kualitas guru, masih banyak guru yang perlu ditingkatkan kemampuannya terutama dalam adaptasi terhadap paradigma pembelajaran baru dan teknologi. Yang selanjutnya ada kaderisasi, yaitu menjaga kualitas dan berkelanjutan agar dapat mencetak kader-kader militan yang melanjutkan perjuangan Muhammadiyah adalah tantangan sosial. Juga kesesuaian kurikulum. Kurikulum harus terus diselaraskan dengan kebutuhan zaman dan tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan Islam yang berkemajuan. Dalam, untuk standarisasi mutunya itu perlu disusun standar mutu yang jelas untuk menciptakan pusat-pusat keunggulan. Apakah sudah terjawab, Mbak Bulan? Ya, makasih. Baik, izin menjawab pertanyaannya Mbak Yusni. Tadi kan tanya tentang maksud dari program donor potensial melalui program fundraising terstruktur, terus programnya itu bagaimana? Programnya itu identifikasi donor potensial itu contohnya mengumpulkan data siapa saja individu, terus perusahaan, komunitas yang punya kapasitas memberi. Lalu ada riset latar belakang, minat dan keterlibatan sosial mereka. Yang kedua ada segmentasi donor. Contohnya dikelompokkan berdasarkan tipe, perorangan, korporasi, lembaga, minat, kemampuan memberi, dan lain-lain. Lalu ada menyusun strategi pendekatan yang sesuai untuk tiap segmen. Lalu strategi pendekatan, mengedukasi mereka soal misi dan dampak organisasi, mengajak hadir ke event, kirim laporan kegiatan atau ajak terlibat langsung. Tujuannya itu membangun hubungan bukan langsung minta dana. Ajakan berdonasi. Setelah hubungan terbangun, dilakukan pendekatan personal untuk mengajak mereka berdonasi. Bisa dalam bentuk proposal atau pertemuan pribadi. Lalu ada pemeliharaan hubungan. Contohnya itu mengucapkan terima kasih secara profesional dan personal, memberikan laporan penggunaan dana, mengajak mereka terlibat jangka panjang. Gimana Mbak Yusni? Ya, terima kasih. Sama-sama. Izin Yang belum menjawab terjawab pertanyaan dari izin menjawab pertanyaannya Mbak Amah. Pertanyaannya untuk peningkatan SDM yang sudah dilaksanakan nih, Mbak. Betul. Yang sudah
dilaksanakan itu SDM melalui program pelatihan guru dan staf, perencanaan karir yang terstruktur, program beasiswa untuk meningkatkan kualitas akademis seperti MSPP, dan pemetaan sumber daya instansi untuk mengetahui potensi dan kehidupan. Program yang telah dilaksanakan ada pelatihan dan pendampingan, pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan kurikulum, misalnya kurikulum Merdeka dan kebutuhan terkini seperti pelatihan guru melalui program AMBK. Terus ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme yang juga didukung oleh program-program spesifik untuk calon dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah. Terus ada pengembangan karir, menciptakan sistem karir yang jelas, baik yang bersifat struktur maupun jenjang pengembangan profesional, memberikan kesempatan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi atas persetujuan sekolah. Terus ada program beasiswa, menjalankan program seperti Muhammadiyah Scholarship Preparation Program MSPP untuk mempersiapkan kader muda agar dapat meraih beasiswa S2 atau S3 di dalam atau luar negeri. Terus pelatihan yang mencakup pengembangan kepercayaan diri strategi, memenangkan beasiswa dan bahasa Inggris. Terus ada pemetaan dan evaluasi SDM, melakukan pemetaan sumber daya instansi tenaga pendidikan dan kependidikan di setiap sekolah untuk mengetahui jumlah kompetensi dan potensi yang dimiliki. Menggunakan data hasil pemetaan sebagai dasar untuk merancang program pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Terus ada pengembangan kurikulum dan karakter. Di sini menyusun kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama dan pengetahuan umum secara seimbang, mengembangkan wawasan bakat dan akhlak melalui program ekstrakurikuler dan pembinaan karakter. Terus yang terakhir itu sistem pengawasan dan evaluasi. Melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk menilai keberhasilan program dan mencari indikator keberhasilan dan kegagalan. Hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi untuk program kerja selanjutnya. Terjawab nih Mbak Amah? Terjawab, Mbak Dias. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Elisa. Tadi kan tanya bagaimana Muhammadiyah bekerja sama dengan Kemendikbud terkait pendidikan Muhammadiyah bagi yang kurang mampu di tengah-tengah ketidakpenerimaan agama dalam politik. Contoh kerjasamanya itu pengembangan kurikulum, Muhammadiyah dan Kemendikbud dapat bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Lalu ada pelatihan guru, Muhammadiyah dapat bekerja sama dengan Kemendikbud untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah Muhammadiyah sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Lalu ada pengembangan pendidikan nonformal. Muhammadiyah telah mengembangkan pendidikan nonformal seperti kursus dan program kesetaraan. Kemendikbud dapat mendukung program-program ini dengan memberikan bantuan dana atau sumber daya lainnya. Lalu ada peningkatan akses pendidikan. Muhammadiyah dan Kemendikbud dapat bekerja sama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama di daerah terpencil. Terus ada pengembangan sistem evaluasi. Muhammadiyah dan Kemendikbud dapat bekerja sama untuk mengembangkan sistem evaluasi yang efektif dan memotivasi secara berprestasi lebih tinggi. Gimana Mbak Elisa? Ya, Mbak, makasih. Sama-sama. Baik Bapak, untuk presentasi tanya jawabnya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 10 dalam ucapan maupun perkataan. Apakah dimaafkan, Ge? Sangat. Baik, terima kasih. Oke, berikan aplausnya dong. Wah, keren ya presentasinya. Diskusinya juga hidup. Saya kira sudah terjawab dengan baik. Ya, tadi menarik ya menyinggung terkait AI ya. Ya itu kan alat bantu kita. Ini gunakan ya, gunakan apa? ChatGPT, Gemini untuk berdiskusi, ya itu penting. Oke, kita langsung ke materi ya. Bukan ya.
Kalau ada yang disampaikan silakan nanti, tidak usah menunggu selesai. Bisa langsung open your mic ya, raise hand atau tulis di kolom chat. Insya Allah maksimal sampai Isya ya. Setelah Isya bisa istirahat. Nggih, apa saja tantangan dan pembaruan pendidikan Muhammadiyah? Ya, terutama di abad kedua berdirinya Muhammadiyah ya, atau abad ke-21. Ya, tentu yang paling signifikan itu adalah tantangan eh, digitalisasi ya, tadi ya, terkait AI lah ya. Terus sekarang sudah ada apa robot yang sangat mirip dengan manusia, tapi tentu memiliki keterbatasan. Mungkin nanti apa stucknya itu di kolbu ya. Bagaimana membuat robot tapi bisa merasakan ya. Kalau IA kan hanya sebatas perintah itu ya. Pertama bahwa citra Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sangat ditentukan oleh kuantitas dan juga kualitas terutama ya pendidikan yang diselenggarakannya. Bahwa tidak semua lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah itu sukses menjadi unggul, tapi mayoritas unggul ya dan berjalan baik. Tapi tidak semua ya. Itu tergantung pengelolanya juga ya, seberapa sungguh-sungguh dalam mengelola amal usaha pendidikan. Dan pendidikan Muhammadiyah merupakan salah satu aset yang paling strategis ya, karena eh, tidak hanya berorientasi jangka pendek, tapi juga berorientasi jangka panjang ya. Seperti menyiapkan tadi kader-kader ya, menyiapkan SDM, menyiapkan SDI, sumber daya insani di masa depan. Ya, ini salah satu apa bukti empiris juga kenapa Muhammadiyah relatif bisa bertahan maju di usia yang sudah 113. Salah satunya karena faktor pendidikan ini ya. Ya, karena pendidikan itu ya kunci kemajuan ya. Ya, termasuk kita bisa meneropong negara kita ya. Jika negara kita belum maju, ya pasti ada permasalahan ya di pendidikan kita. Ya entah tadi seperti disinggung masalah kurikulum, masalah SDI-nya, gurunya, dosennya juga, atau juga masalah anggaran ya, anggaran pendidikan yang belum sesuai amanah konstitusi ya, yang seharusnya 20% dari APBN. Ya, sekarang 20% dari APBN tetapi termasuk makan bergizi gratis ya. Ini kan eh, bisa jadi perdebatan ya. Kenapa ini debatable ya? Kenapa makan bergizi gratis tidak diambilkan dari pos lain ya, dari dana sosial atau apa ya? Kenapa harus diambilkan dari dana pendidikan ya? Ya semua punya argumen. Kenapa diambilkan dari dana pendidikan juga argumen. Karena makanan itu diberikan untuk anak-anak sekolah, ya itu juga argumen. Oke, hakikat pendidikan Muhammadiyah ya. Sebelum kita melihat permasalahannya, kita harus melihat hakikatnya dulu bahwa lembaga pendidikan di Muhammadiyah merupakan lembaga dakwah ya. Di situ ad- apa sebagai sarana dakwah ya. Ya baik kepada muridnya, kepada wali siswa ya, ataupun kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, hakikat pendidikan Muhammadiyah sebagai amal usaha Muhammadiyah yang tentu diharapkan profitable ya, yang menguntungkan. Nah, tapi keuntungan itu kemudian untuk pengembangan ya, pengembangan sekolah tadi ya, pengembangan perguruan tinggi tadi, bukan untuk kekayaan pribadi, tapi untuk kekayaan organisasi. Ini yang paling penting adalah untuk pengembangan SDI dan juga kaderisasi. Ya, di mana selain
sudah sampai jenjang S3 ya, juga sudah membuka apa prodi spesialis di UMY ya, itu sudah buka baru berjalan tahun ini, spesialis bedah dan sebentar lagi spesialis saraf ya akan buka di UMY. Ini juga bagian dari pengembangan ya SDM nakes terutama di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah (OPKU). Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi luhur. Ya, tadi ada pertanyaan bagaimana membentuk SDM yang beriman dan berilmu. Ya, beriman ini dalam makna berbudi pekerti luhur ya, berakhlak, beretika, bermoral. Ya. Karena itu kalau kita belajar ya, di pendidikan formal itu ya ada etika profesi ya, mungkin juga ada etika kebidanan, saya nggak tahu, atau etika keperawatan ya, kode etik dokter dan lain sebagainya. Kemudian juga luas pandangan ya. Nah, pendidikan hendaknya diarahkan pada usaha untuk membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur dan luas pandangan atau luas wawasan. Ya sebenarnya kita nggak cukup untuk luas wawasan hanya mengandalkan pendidikan formal kita ya. Di luar kita kuliah, sekolah, kita harus banyak membaca ya. Membaca buku-buku ya sesuai manat minat bakat kita ya. Ya ada yang kemudian membuat gerakan ya. 1 hari 1 jam untuk membaca, ada yang 1 hari apa 1 hari 1 halaman untuk membaca, atau kita mau niru Bill Gates ya, apa founder Microsoft Office ya, Microsoft lah, itu beliau punya target 1 week 1 book ya, setiap minggu hatam 1 buku, jadi dalam sebulan dia akan membaca 4 buku, dalam setahun dia akan membaca berapa 48 buku. Nah, bagaimana dengan kita ya? Dalam setahun berapa buku yang kita baca ya? Kalau dibaca Bill Gates setahun 48 buku ya wajar beliau menjadi seorang yang sangat jenius ya. Karena buku selain menambah wawasan itu juga membaca buku selain menambah wawasan juga mengasah otak kita. Kalau otak kita ingin cerdas, ingin landep ya, ingin tajam ya harus diasah. Salah satu cara paling sederhana mengasah otak kita itu dengan rutin membaca dan memahami apa yang kita baca. Ya. Rutin. Ya, harus akeh ya. 1 hari dari 24 jam, 1 jam aja setiap hari kita gunakan untuk mengasah otak kita dengan membaca. Ya. Menambah wawasan dan otak kita juga semakin landep, semakin cerdas. Ya. Seperti pisau. Kalau cuma dipakai tapi tidak diasah, ya ora landep ya. Apa bahasa Jawanya ora landep? Tumpul ya, tumpul. Kemudian juga pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang paham masalah ilmu keduniaan ya. Seperti kalian sedang belajar kebidanan ya agar paham ilmu keduniaan. Selain nanti sebagai maisha ya, sebagai penghidupan, juga ada nilai-nilai ta'awun ya, nilai-nilai ibadah karena menolong ya. Nah, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Oh iya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Oke, masih 18 menit ya dari waktu Isa. Nah, persoalannya ya, kita masuk persoalan atau permasalahan. Pertama adalah problem filosofis ya. Kekuatan pendidikan Muhammadiyah hakikatnya bukan semata terletak pada kondisi yang terlihat ya. Seperti fisik, fasilitas, melainkan juga pada sesuatu yang tidak terlihat ya. Seperti ini ya.
core belief, eh, core value-nya, visi ya, dan misinya. Justru ini sesungguhnya aset yang lebih berharga ya daripada aset fisik. Jika kita harus kita buat prioritasnya. Kekuatan visi dan misi bersumber dari core belief ya, kepercayaan ya, core value dari nilai-nilai yang berasal dari sebuah keyakinan dan kekuatan keyakinan muncul dari filsafat. Ya itu sebenarnya filosofi pendidikan ya. Filsafat inilah yang kemudian sebagai kekuatan moral, motivasional dan memberi arah dan etos ya. Kemudian ada juga problem manajemen kepemimpinan ya di beberapa sekolah biasanya yang di tingkat cabang daerah ya masih ada eh, problem manajemen dan kepemimpinan. Ini kalau di tingkat wilayah pusat ya relatif lebih terhandle ya karena langsung dipegang oleh mereka ya di tingkat provinsi dan nasional. Berbagai penelitian menunjukkan sekolah yang berkualitas dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas. Banyak sekolah yang abal-abal ya, tidak ya termasuk ada juga ya di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya karena itu ya otomatis tidak diminati, ya tinggal dilihat sekolah yang peminatnya sedikit, ya biasanya tinggal tunggu waktu ya untuk gulung tikar ya, kecuali mau berbenah. Ya di Muhammadiyah ada namanya Majelis Pendidikan ya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, ini majelis yang akan membimbing ya sekolah-sekolah yang bermasalah ya atau belum maju. Kemudian kondisi pendidikan Muhammadiyah yang beragam mengindikasikan keragaman pola manajemen dan kepemimpinan yang beragam. Ya, ini karena mayoritas sekolah, rumah sakit, ya, termasuk rumah sakit juga, itu memang didirikan oleh warga akar rumput. Ya. Mereka iuran, patungan, ada yang jaga, ada yang tenaga, pikiran, ya waktu, ada yang harta, ya sehingga menjadi sekolah. Dan kayak yang muncul seperti ini beragam ya, keragaman pola manajemen. Ya karena manajemennya manajemen by kondisional ya, merintis ya. Berbeda mungkin dengan sekolah-sekolah yang dari yayasan yang memang uangnya turun dari atas ke bawah agar mendirikan sekolah. Tapi di Muhammadiyah kebalik, justru di bawah yang mendirikan sebagai amal soleh kemudian diserahkan ke Muhammadiyah atau bergabung dengan Muhammadiyah. Kemudian juga problem birokratis ya, sentralistik, ya ini juga macam-macam. Seperti di Kutawinangun itu sentralistik, di lain tempat enggak. Problem birokratis ya, terlalu panjang. Hubungan pimpinan persyarikatan dengan pimpinan sekolah atau AUM seringkali dilematis ya. Ya, dilematisnya karena memang pimpinan persyarikatan itu kebanyakan tidak full timer ya. Yang kemudian mungkin ya ketika belum punya anggaran banyak, tidak memiliki staf di persyarikatan, ya, sehingga kurang tertangani dengan cepat. Kemudian Majelis Dikdasmen dan Diktilikbang harus dikelola secara lebih profesional. Ya, tentu selalu ke arah sananya. Ya, ini daftar amal usaha Muhammadiyah ya, termasuk sekolah. Untuk PPT sudah saya upload ya itu ya. Kemudian pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Pertama adalah reorientasi pendidikan Muhammadiyah. Kepeloporan Muhammadiyah dalam memodernisasi pendidikan kaum pribumi
dengan integrasi dua model pendidikan ya. Ya, saat itu hanya ada dua, satu pesantren hanya belajar agama, satu sekolah Belanda hanya belajar umum. Kemudian Ahmad Dahlan menginisiasi berdirinya sekolah yang juga belajar agama dan juga belajar umum. Kalau sekarang sudah lazim ya, sudah bukan suatu yang inovatif. Tinggal inovasinya adalah bagaimana bukan hanya ada belajar agama dan belajar umum, tapi bagaimana antara pelajaran agama dan umum ini terintegrasi dan terkoneksi. Ya, seperti pelajaran kebidanan dengan AIK saat ini terkoneksi enggak, terintegrasi enggak. Jangan hanya asal ada mata kuliahnya. Dan pendidikan Muhammadiyah perlu melakukan reorientasi, reposisi, dan mungkin rekonstruksi baik pada tataran konseptual, organisasional, dan operasional. Ya ini paling tidak setiap muktamar ya, setiap muktamar direview. Kemudian reorientasi pendidikan Muhammadiyah, reorientasi hakikat pendidikan Muhammadiyah menuju Nobel Industri, ya, manajemen, basis massa, pemikiran, dan spiritualitas. Nah, ini karena sekarang ya di era Prabowo, kebetulan menterinya dari Muhammadiyah, sekretaris umum yaitu Profesor Abdul Mukti. Ini dalam menguatkan kurikulum Merdeka ya, eh, membuat pendekatan yang namanya deep learning. Ya. Jadi belajar itu memahami apa yang dipelajari. Bukan hanya berhenti seperti kita baca Quran, baca Arabnya, ya dapat pahala. Tapi karena kita nggak tahu terjemahnya, tafsirnya, ya kita nggak tahu isi petunjuknya apa. Ya, itu yang dinamakan deep learning. Tahu isinya. Ya. Nah, ada 3 elemen ya dalam deep learning ini. Pertama adalah mindful learning. Adanya kesadaran bagi sekolah, bagi seorang guru bahwa mahasiswa atau siswa itu ya heterogen ya, beragam. Beragam sehingga tidak bisa dipukul rata ya, harus ada apa pilihan-pilihan sesuai dengan minat bakat mereka. Kemudian meaningful learning tadi yang dimaksud adalah ya memahami apa yang dipelajari. Meaningful learning. Ya ketika kita belajar apapun yang kita tangkap itu ya apa filosofinya ya. Ya karena itu kalau nanti kalian sampai S3 itu ya. Kalau di luar negeri S3 itu namanya PhD ya. Filosofi doktoral, ya. Doktor filsafat. Ya lebih lebih apa belajar memahami makna terdalam dari sebuah pesan. Ya katakanlah Quran surah Al-Maun. Apa sih meaningful learning dari Al-Maun ini ya? Ya, kalau Ahmad Dahlan mengatakan ya kita harus menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin. Nah, itu kalau Ahmad Dahlan kuliah S3 seharusnya beliau doktor ya, doktor Ahmad Dahlan. Karena beliau paham filosofi Al-Maun tadi, ya, membuat teori baru. Ya, yang sebenarnya bukan teori, bahkan sampai dipraktekkan ya dengan mendirikan panti asuhan. Kemudian yang ketiga adalah joyful learning ya. Bagaimana belajar itu siswa mahasiswa itu tidak kemudian malah bikin stres gitu ya. Tapi juga apa jangan kemudian terlalu memudahkan. Ya yang moderat lah, yang tengah-tengah. Yaitu yang selalu dicari. Bagaimana agar tidak memberatkan kemudian belajar menjadi happy itu ya. Jadi joyful learning. Nah, deep learning ini dibangun dengan 7 kebiasaan. Ya, sebenarnya bisa juga kita pakai ya. Seperti bangun pagi. Ya, ini kan sangat Islami ya. Perintah tahajud itu kan otomatis perintah untuk bangun pagi ya. Beribadah, berolahraga ya. Siapa yang tidak rutin berolahraga? Kemudian makan sehat dan bergizi.
gemar belajar atau gemar membaca, bermasyarakat, dan juga tidur cepat ya. Scroll HP-nya jangan lama-lama ya, nggak bisa tidur nanti. Oke, ini last slide ya. Ikhtitam sebagai penutup. Nah, ini siapa yang sudah nonton film Laskar Pelangi? Bagus nih film tentang dunia sekolah. Mungkin bisa ada trailernya itu ya di apa di YouTube barangkali. Pertama eh, ada apa? Perubahan orientasi dari kuantitas kepada kualitas. Jadi Prof. Haidar Nasir pernah mengatakan secara kuantitas Muhammadiyah sudah cukup lah sekolahnya, jumlah sekolahnya. Sekarang lebih fokus meningkatkan kualitasnya. Ya, tapi bukan berarti beliau melarang apa tumbuhnya sekolah baru. Karena itu nggak bisa dihentikan juga. Karena setiap daerah itu ingin berlomba-lomba mendirikan sekolah, ya. Bahkan tingkat kecamatan. Dengan biaya mereka sendiri, iuran, patungan. Ya, walaupun ini sudah diwanti-wanti sama ketua umum ya. Tapi dalam pengertian bahwa makna yang disampaikan Pak Ketua ini sebenarnya dahulukan kualitasnya ya. Kalaupun harus membangun sekolah ya. Kalau mau membangun sekolah yang baru ya benar-benar berkualitas. Ya, saat ini kalau pimpinan pusat lebih fokus ke internasionalisasi pendidikan ya, seperti mendirikan sekolah di Melbourne, Australia, bahkan mendapatkan apa bantuan ya sampai puluhan miliar dari Australia coba. Di Indonesia saya kira nggak ada ya. Padahal Islam ya. Ya itulah mereka Eropa. Ketika ada orang berinisiasi mendirikan sekolah, mereka malah senang dari agama manapun itu, dari negara manapun. Karena itu membantu mereka mencerdaskan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ya, ini yang kurang di Indonesia. Ya, mudah-mudahan di era Prabowo dan Pak Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan ada perubahan ya. Kemudian Majelis Dikdasmen ini ya SMA sampai bawah ya. Kemudian Majelis Diktilikbang Pendidikan Tinggi dan Pengembangan ya, perguruan tinggi ya, seperti Unimogo seharusnya tidak terlalu mengatur apalagi hal-hal yang bersifat teknis kelembagaan ya. Ini artinya sebenarnya ya majelis-majelis ini ya fokus pada hal-hal yang strategis seperti itu. Kemungkinan adanya merger ya ketiga. Merger sekolah dalam kota yang sama untuk membuat pilot project sekolah unggulan di setiap kabupaten dan kota ya. Ya seperti di Kecamatan Kebumen ya. Itu aja ada dua sekolah SMP Muhammadiyah 1 dan 2. Ya ini usulan seperti ini ya sudah di merger aja menjadi sekolah unggulan. Kemudian orientasi dari eksklusif ke inklusif, ya ini sudah berjalan ya. Bahkan di luar Jawa, Papua kayak. Di Papua itu Universitas Muhammadiyah 80% siswanya malah non-Muslim. Ya. Ini bagian orientasi ke inklusif ya, pendidikan untuk semua. Kemudian Muhammadiyah lebih menghargai orang-orang yang telah berkarya. Ya, belajar juga dari Indonesia. Ya, saya kira itu 5 menit menuju Isya. Any question or enough for today? For tonight? Enough ya buat persiapan salat Isya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Presentasinya juga sangat baik. Pertanyaannya, wah, luar biasa tajam dan dijawab dengan sangat baik. Oke, mari kita akhiri majelis ilmu ini. Biqiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Afwan. Terima kasih, Pak. You're welcome.